Shalom, selamat pagi. Kita akan merenungkan Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberi manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan mengumpulkan engkau dari barat. Saudara, dikasih oleh Tuhan, alasan Tuhan untuk datang ke dunia ini, untuk menebus dan membayar dosa kita. Karena Tuhan berkata, Dia mengasihi kita. Kenapa kita berharga? Kita ditebus dengan darah Yesus yang begitu mahal. Kenapa kita berharga? Karena Bapa di surga sudah menginvestasikan anaknya, Yesus Kristus, yang sudah mati di kayu salib. Kalau begitu, berapa sih harga kita? Harga saya dan saudara seharga darah Yesus. Berapa sih harga darah Yesus? Terlalu mahal. Maka saudara dan saya, ketika kita melihat hidup kita ini adalah seharga darah Yesus. Kau sudah melihat istri, melihat suami, melihat anak-anak. Mereka itu begitu mahal. Mereka adalah harta bejana kerajaan Allah. Dan Bapa sangat mengasihi mereka. Ada sebuah artikel yang sangat menarik. Saya ingin bacakan untuk kita semua. Disalin oleh www.indosel.net oleh seorang bernama Yesaya. Kisahnya seperti ini. Sebuah kisah kasih. Suatu hari aku bangun dini hari untuk menyaksikan sang surya terbit. Dan keindahan karya ciptaan Tuhan sungguh tak terlukiskan. Sementara aku mengaguminya, aku melihat Tuhan oleh karena karyanya yang mempesona. Aku memuliakan Tuhan oleh karena aku melihat karyanya yang sempurna, yang sangat mempesona. Sementara aku duduk di sana, aku merasakan kehadiran Allah dalam diriku. Ia bertanya kepadaku, apakah engkau mengasihi aku? Aku menjawab, tentu saja Tuhan, engkaulah Allah, juru selamatku. Kemudian ia bertanya, seandainya engkau cacat jasmani, apakah engkau akan tetap mengasihi aku? Aku terpana. Aku memandangi tanganku, kakiku, dan seluruh bagian tubuhku yang lain sambil memikirkan betapa banyak pekerjaan yang tidak akan dapat aku lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang selama ini aku anggap biasa. Dan aku menjawab, aku sangat berat Tuhan. Tetapi aku akan tetap mengasihi Engkau. Kemudian Tuhan berkata, seandainya engkau buta, apakah engkau akan tetap mengagumi ciptaanku? Bagaimana aku dapat mengagumi sesuatu tanpa dapat melihatnya? Kemudian pikirku, aku melayangkan pandanganku kepada banyak orang-orang buta di bumi ini. Dan betapa banyak di antara mereka yang mengasihi Tuhan. Dan mereka mampu mengagumi ciptaannya. Jadi aku menjawab, sulit dibayangkan Tuhan. Tetapi aku akan tetap mengasihi Engkau. Kemudian Tuhan bertanya kepadaku, seandainya engkau tuli, apakah engkau akan tetap mendengarkan firman-Ku? Bagaimana aku dapat mendengar jika aku tuli? Aku tersadar mendengarkan firman Tuhan tidak hanya dengan telinga, tetapi dengan mata hati. Maka aku menjawab,
Aku sangat berat Tuhan, tetapi aku akan tetap mendengarkan firman-Mu. Kemudian Tuhan bertanya lagi, seandainya engkau bisu, apakah engkau akan tetap memuliakan aku, memuliakan namaku dengan hidupmu? Hatiku berkata, bagaimana aku dapat memuji tanpa bersuara? Lalu menjadi jelas bagiku, Tuhan menghendaki kita menyanyi dari kedalaman hati dan jiwa kita. Tidak jadi soal apakah suara kita terdengar sumbang. Dan memuliakan Tuhan tidak selalu dengan nyanyian, tetapi dengan berbuat baik. Kita menyampaikan pujian kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Jadi aku menjawab, meskipun aku tidak dapat melanjutkan nyanyian pujian, aku akan tetap memuliakan namamu. Dan Tuhan bertanya, apakah engkau sungguh mengasihi aku? Do you really love me? Barangkali pertanyaan itu juga bisa sampai ke kehidupan kita. Do you really love me? Dan pertanyaan itu juga diucapkan kepada Rasul Petrus. Simon, apakah engkau sungguh mengasihi aku? Dengan tegas dan penuh keyakinan, aku menjawab dengan lantang. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Karena engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Aku pikir aku telah menjawab dengan benar. Tetapi Tuhan bertanya lagi, jika demikian, mengapa engkau berdosa? Aku menjawab, karena aku hanya seorang manusia yang tidak sempurna. Jika demikian, mengapa pada saat suka engkau menyimpang jauh? Mengapa hanya pada saat duka saja engkau berdoa dengan khusyuk? Tidak ada jawaban. Hanya air mata yang mengalir membasahi pipi. Tuhan melanjutkan, mengapa melantunkan pujian hanya di gereja saja dan di tempat-tempat retreat? Mengapa datang kepadaku hanya pada saat doa? Mengapa meminta dengan demikian egois? Mengapa kamu tidak setia? Air mata mengalir, jatuh, membasahi pipiku. Mengapa engkau malu akan aku? Mengapa engkau tidak mewartakan kabar sukacita? Padahal aku sudah berdarah-darah menuntaskan karya keselamatan. Mengapa pada saat aniaya engkau berpaling kepada yang lain? Sementara aku menyediakan punggungku untuk memikul beban. Mengapa mengajukan alasan-alasan ketika aku memberimu kesempatan untuk melayani dalam namaku? Aku berusaha menjawab, tetapi tidak ada jawaban yang keluar. Engkau dikaruniakan hidup. Aku menciptakan engkau. Jangan sia-siakan hidupmu. Aku memberkati engkau dengan talenta untuk melayaniku. Tetapi engkau senantiasa menghindar. Aku telah menyingkapkan rahasia firman-Ku kepadamu. Aku berbicara kepadamu, tetapi telingamu tertutup
Aku menunjukkan belas kasihanku kepadamu. Tetapi matamu tidak bisa melihat. Aku mengirimkan penolong-penolong bagimu. Tetapi engkau duduk berpangku tangan. Sementara mereka engkau singkirkan. Aku mendengarkan doa-doamu. Dan aku telah menjawab semuanya. Apa engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Do you really love me? Aku tidak mampu menjawab. Bagaimana mungkin? Aku malu. Aku tidak punya penjelasan. Apa yang dapat aku lakukan dan katakan? Ketika hatiku menjerit dan air mata terus mengalir. Aku berkata, ampuni aku Tuhan. Aku tidak layak menjadi anakmu. Tuhan menjawab, itu Rahman anakku. Aku bertanya, jika demikian mengapa engkau terus-menerus mengampuni aku? Mengapa engkau demikian mengasihi aku? Tuhan menjawab, karena engkau adalah ciptaanku. Kau adalah anakku. Kau adalah harta kesayanganku. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Jika engkau menangis, hancur hatiku. Dan aku akan menangis bersama denganmu. Jika engkau bersorak kegirangan, aku akan tertawa bersamamu. Jika engkau putus asa, aku akan menyemangatimu. Jika engkau jatuh, aku akan mengangkatmu. Jika engkau lelah, aku akan menggendongmu. Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Dan aku akan selalu mengasihimu selamanya. Belum pernah aku menangis sedemikian pilu sebelumnya. Bagaimana mungkin aku bersikap dingin, beku selama ini? Bagaimana mungkin aku melukai hatinya dengan segala kelakuanku? Aku bertanya kepada Tuhan, berapa besar engkau mengasihi aku ya Bapa? Tuhan merentangkan kedua belah tangannya. Dan aku melihat tangannya yang berlubang paku tembus di kayu yang kasar. Aku tersimpuh di kaki Kristus juru selamatku. Dan aku berterima kasih. Itulah pertama kalinya doa aku sampaikan dengan sepenuh hati. Saudara, ketika saya membaca artikel ini berkali-kali, bahkan hari ini saya membacakannya dengan air mata. Tuhan sungguh mengasihi kita. Kita harta kesayangannya. Jangan mundur. Tuhan menampung setiap air mata kita di dalam kilpatnya. Saya ingin berdoa untuk saudara. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh mengasihi kami hari ini. Doa kami Tuhan, hati kami bergelora. Doa kami terus on fire. Kami terus bersemangat menjalani hidup ini. Karena kami tahu ada satu pribadi yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih buat darahmu, pengorbananmu, bilur-bilurmu.
yang sudah membalut setiap luka. Terima kasih buat tangan-Mu yang telah menghapus air mata. Kami tahu di setiap derap langkah-Mu, di setiap detak jantung-Mu, Kau berkata, Kau mengasihi kami. Kau terus memeluk kami, Kau terus merangkul kami, Kau terus mengangkat kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada sampai hari ini. Kami tahu karena Tuhan mengasihi kami. Terpujilah Tuhan. Doa kami hari ini, kami semakin mengasihi-Mu. I love you Jesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat menjalani hari-hari. Tuhan berkati. Haleluya.